Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rahmi. Di sini kita akan membahas relasi dan fungsi untuk pertemuan pertama ya. Oke, lanjut aja. Relasi dan fungsi. Apa sih relasi dan fungsi itu? Nah, pertama, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, lalu fungsi adalah suatu relasi khusus. Nah, di sini bedanya. Kalau relasi, suatu aturan yang memasangkan. Tapi kalau fungsi, suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, di sini dengan tepat satu. Perbedaan juga ya. Lalu, relasi fungsi itu dapat dinyatakan oleh beberapa cara. Nah, yang pertama diagram panah. Seperti ini diagram panah ya, nanti kalian akan banyak menjumpai seperti ini di soal-soal. Lalu yang kedua ada diagram kartesius yang ada sumbu Y yang ke atas, sumbu X yang ke samping. Ada himpunan pasangan berurutan. Oke, terus mencari domain, kodomain, dan rank. Domain itu apa sih kak? Kodomain itu apa sih kak? Rank itu apa sih kak? Nah, domain itu, oh ya sebelumnya, ini namanya diagram apa yang tadi? Diagram panah. Nah, ya kan? Diagram panah sama kan? Oke, yang pertama domain. Domain itu di A. Domain itu kata lainnya adalah daerah asal. Daerah asal. Nah, domain itu daerah asal ya. Biasanya kalau domainnya A, berarti ke domainnya B. Nah, di sini domain gambar di samping A, B, C, D. Semua yang ada di A ya. Sama seperti kodomainnya itu berarti B, berarti semua yang ada di B. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu rank atau hasil pada gambar di samping adalah 1, 2, 3, 4. Loh, kenapa kak? Rank itu adalah daerah hasil. Namanya daerah hasil berarti yang punya pasangan. Berarti yang ada pasangannya cuma 1, 2, 3, 4. Satu pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C, dan 4 pasangannya D. Nah, tadi kita udah lihat domain, kodomain, rank di diagram panah. Nah, sekarang kita lihat domain, kodomain, rank di diagram kartesius sama. Berarti domainnya yang awal X berarti X-nya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 14, kodomainnya Y 1 sampai dengan 9, lalu ranknya yang punya pasangan hasil berarti 2, 3, 5, 7. Lalu dari tadi kita ngebahas relasi fungsi itu apa sih kak perbedaannya? Nah, fungsi adalah suatu yang memasangkan setiap anggota himpunan tepat dengan satu anggota himpunan lain. Sementara relasi memasangkan satu atau lebih anggota himpunan. Tuh perbedaannya ya. Kakak beri tinta merah. Karena fungsi di sini tepat satu anggota. Nah, kalau relasi bisa satu atau lebih anggota. Tuh. Nah, di sini ada bukan fungsi, ini bukan fungsi, ini bukan fungsi, ini fungsi, lalu ini fungsi, ini fungsi, ini bukan fungsi, bukan fungsi. Nah, kita satu-satu ya. Kenapa di sini dikatakan bukan fungsi? Karena pada salah satu anggota domain atau daerah asal memasangkan lebih dari satu. Kan tadi fungsi itu harus tepat satu. Karena di sini dia memasangkan dua atau selingkuh ya, berarti dia ada dua pasangan, dia punya dua pasangan, jadi bukan fungsi. Sementara di sini satu, tapi dia nggak punya pasangan. Nah, dia juga bukan dikatakan fungsi ya, bukan dikatakan fungsi. Jadi syarat fungsi apa? Syarat fungsinya berarti satu, dia nggak boleh selingkuh, berarti domain tidak boleh selingkuh dan domain tidak boleh jomblo. Gitu. Nah, di sini jelas fungsi ya. Karena dia domain ini masing-masing punya pasangan. Tapi ini nggak punya pasangan kak. Nah, nggak apa-apa. Kalau fungsi itu kita lihat dari domainnya nggak boleh selingkuh dan domainnya nggak boleh jomblo. Buat si kodomain itu kita nggak usah liatin, kita liatinnya domain aja. Nah, di sini jelas di sini fungsi karena masing-masing tepat satu.
Jelas di sini fungsi karena masing-masing tepat 1. Jelas di sini bukan fungsi karena C-nya tidak punya pasangan ya kan? Nah, di sini juga bukan fungsi karena C-nya tidak punya pasangan. Lalu di sini ada notasi fungsi. Notasi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Dibaca fungsi memetakan X ke Y. Atau di sini kata lainnya Y sama dengan Fx. Kita langsung contoh ya. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan fungsi oleh 1. Di sini diketahui ya. Terus diagram kartesius himpunan pasangan berurut. Lalu ditanyakan dia fungsi atau bukan. Pertama, diagram kartesius, diagram panah. Nah, di sini kan diketahui 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 2. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke... Nah, sini sama ini ya. Untuk diagram kartesius juga sama. 2 ke... Nah, kita lihat domainnya 1, domainnya 1 ke domainnya 2. Domainnya 1 ke domainnya 2. Nah, begitupun seterusnya ya. 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 2. Himpunan pasangan berurutnya lebih gampang. Di sini A, B ya. Domain ditulis di awal ya. Berarti 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, 5,2. Nah, kita lihat di sini. Masing-masing punya pasangan dan gak ada yang gak punya pasangan dan gak ada yang selingkuh. Berarti disebut fungsi. Kemudian ada pemetaan fungsi. Pemetaan fungsi. Jika NA sama dengan A, dan NB besar sama dengan B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Di sini berarti himpunan A ke B berarti B pangkat A, dan himpunan B ke A berarti kita lihatnya dari yang ujung ya. Misalnya B ke A berarti A-nya pangkat B. Kalau A ke B berarti B-nya pangkat A. Contoh soal. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan A, B, C. Penyelesaian. A-nya 1, 2, 3. Nah, jumlah NA-nya 4. NA ini di sini jumlah ya. Terus B-nya A, B, C. Jumlah NB-nya berapa? 3. Jadi, karena memetakan A ke B, berarti B pangkat A. B-nya tadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Nah, ini juga sama ya. Bilangan prima kurang dari 3. Bilangan prima kita tahu 2, 3, 5, 7. Tapi kurang dari 5. Berarti bilangan primanya 2 dan 3. B-nya huruf vokal. Huruf vokal. A, I, U, E, O. Ya, pelajaran di SD ya itu. Banyak pemetaan A ke B. Berarti A ke B. Berarti B pangkat A. 5 pangkat 2, 35. Nah, sementara di sini B ke A. Berarti A pangkat B. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalian bisa cek lagi hasilnya ya, atau bisa latihan kembali ya. Ini juga sama aja sebenarnya. Jika A bilangan prima, jika A kurang dari minus 2 dan lebih dari 2, itu termaksud himpunan B. Dan B sama dengan bilangan prima, dan B X adalah bilangan prima kurang dari 8. Di sini diketahui karena di sini X-nya itu kurang dari 2, kurang dari minus 2, dan X-nya, mohon maaf ya, X-nya lebih dari minus 2 dan kurang dari 2, berarti minus 1, 0, 1. Berarti ada 3 bilangan prima. Kurang dari 8, 2, 3, 5, 7, berarti ada 4 ya. Nah, berarti di sini sama aja, berarti B himpunan A ke B, berarti B pangkat A, 64. B ke A, berarti A pangkat B, berarti 81. Sebenarnya 4 ini juga sama aja ya. Oke, tadi hanya sampai pemetaan ya. Dan PowerPoint ini akan kakak kirimkan ke Google Classroom. Nah, di PowerPoint itu juga ada latihan soalnya ya.
Selamat mengerjakan dan jawaban bisa dikirimkan melalui Google Classroom.